Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhasan Sarafa. Adapun malam ini kegiatan saya berada di Taman Kota Sampit, Kabupaten Timur, menyambut doa bersama tapi orang munafik Hari Pahlawan yang akan siraman rohani oleh makanya Ustadz kita. Sekarang kita nih melalui peringatan dari Hari Pahlawan Nasional kita. Ayo kita luruskan sob, kita rapatkan barisan. Dan saya sudah Komisi waktunya Desa, kita mohon maaf yang sebesarnya kalau saya kepada sesama sampai kita. ini. Tapi jangan sampai Jangan lupa like, komen, kita harus subscribe-nya, teman-teman. merobek-robek kebinekaan yang ada. Antusias masyarakat Kotim dalam tablik akbar. Beliau tadi Pak Bupati memberikan di tahun 2023 nanti 3 kali kesempatan untuk kita juang, yaitu hanya kemerdekaan. Tapi di antara sekian banyak orang yang berjuang itu ada orang-orang yang berjuang itu dengan kemenangan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ulun ingin mengajak mereka inspirasi untuk kita semua. Ulun ucapkan, ulun mewakili MC masyarakat Kotim bersatu minta maaf, minta halal, minta ridho atas segala kekurangan yang ditimbulkan dalam kegiatan ini, baik sebelum dimulai kegiatan, di Taman saat berlangsung, serta saat Kotim. selesai kegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya hormati rekan-rekan forum koordinasi perangkat daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, yang saya hormati para habaib, tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nanti terkabul yaitu dengan diresmikannya di Jalan Cirikiwut, karena Pak Bupati itu kemarin pada tahun 2007 beliau umroh, sehingga beliau ingin Kota Sampit masuk, Kota Sampit seperti masuk ke Roma Mina yang ada di Arab Saudi. Juga saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Wakil Bupati. Sebenarnya yang hadir di sini Habib Ibu Wakil Bupati, berhubung beliau pagi tadi mengikuti yang harus dihadiri beliau acara rapat di Bali, sehingga beliau Pak Bupati maupun Wakil Bupati bersekda menyerahkan kepada saya Pak Habib untuk rahmat Islam dan iman, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan tamu undangan serta yang kami muliakan, Ustadz Kiai Haji Sauki MZ, saya mohon izin diminta oleh panitia sebelum penyampaian tablik ini, kita perlu untuk sedikit mengenang yaitu kilas balik tentang perjuangan atau sejarah perjuangan khususnya pahlawan daerah kita, agar nantinya kita sebagai generasi penerus bisa memahami perjuangan dan meneladani. Menyampaikan paparan tentang sejarah ini 1,5 jam saya berdiri tanpa istirahat, atau kalau perlu 2 hari 2 malam saya siap menceritakannya. Namun karena ini waktu kita adalah yang utama, kita tablik akbar, maka saya hanya ingin memperkenalkan secara sekilas, khususnya agar masyarakat Kotim bisa benar-benar mengenal tentang pahlawan daerah kita. Para hadirin yang berbahagia, di dalam benak kita ketika ditanyakan siapa pahlawan daerah kita khususnya Kalimantan, maka yang terlintas di benak kita adalah Cirikiwut. Perjuangannya
berpuluh-puluh tahun. Rentang perjuangan beliau berpuluh-puluh tahun, sejak tahun 1920 hingga perjuangan kemerdekaan 1945, yaitu Haji Muhammad Arsad. Haji Muhammad Arsad ini adalah seorang ulama pejuang. Beliau seorang saudagar kaya, namun habis seluruh hartanya untuk berjuang. Beliau memulai perjuangan beliau sejak diberi kepercayaan sebagai pemimpin Syarikat Islam di wilayah Kalimantan, yaitu dengan segera merekrut para pemuda dan membina para pemuda dalam kepanduan yang dikenal dengan kepanduan Syarikat Islam. Pemuda-pemuda mulai dari kampung halaman beliau di Samuda, beliau rekrut Kuala Pembuang, Tumbang Manjul, Kuala Kuayang, Tumbang Samba, Kasongan, Mendawai, dan semua pemuda-pemuda beliau rekrut untuk mempersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin pejuang di masa depan. Itulah seorang pejuang sejati yang sangat ditakuti oleh Belanda pada masanya. Perjuangan Muhammad Arsad dalam menentang kolonialisme memang dikenal oleh tokoh-tokoh nasional. Bahkan beliau berteman dengan Cokro Aminoto dan Kiai Haji Agus Salim, karena dua tokoh inilah yang mengangkat beliau untuk menjadi pimpinan Syarikat Islam pada tahun 1920 untuk wilayah Kalimantan. Salah satu dari perjuangan Muhammad Arsad adalah apa yang kita kenal, karena saya ingin kita berada di Sampit, saya ingin sedikit menceritakan tentang peristiwa 29 November yang terjadi di Sampit. 29 November 1945. Di dalam perpustakaan Belanda dikenal dengan kudeta tak berdarah, yaitu ketika itu adalah sebagaimana kita ketahui pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu setelah mendapat 2 buah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tanggal 14 Agustus, Kaisar Hirohito dari Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu akibat bom tersebut. Dan tanggal 15 atau keesokan harinya, Muhammad Arsad mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Samuda, dan beliau mengatakan bahwa kekosongan pemerintahan akibat ditinggalkan oleh Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 harus segera direbut oleh bangsa Indonesia. Mulai saat itulah beliau mengumpulkan anak-anak didik beliau di kepanduan mulai dari Samuda, Kuala Pembuang, Kuala Kuayang, Mendawai dan sebagainya. Disuruh para pemuda-pemuda termasuk diantaranya Ali Badrul Maslan, Hasim Japar untuk segera menghubungi pemuda-pemuda yang ada di luar Sampit. Kenapa? Tujuan dia adalah untuk mengepung kota Sampit yang pada saat itu ternyata pada 20 Agustus 1945 kota Sampit kembali diduduki oleh Belanda dengan cara membonceng pasukan Sekutu. Jadi para pahlawan pada saat itu bukannya semangat mereka memudar dengan datangnya kembali penjajah menduduki Sampit, tapi semangat mereka semakin membara untuk segera merampas kemerdekaan ini. Dan para hadirin, salah satu dari usaha-usaha untuk merebut Kodim itu adalah para pemuda-pemuda Sampit, Samuda dan sekitarnya. Mereka melakukan apa yang disebut dengan blokade ekonomi terhadap Sampit. Para pejuang di Samuda diperintahkan untuk menahan kapal-kapal yang bermuatan sembako supaya tidak masuk ke Sampit. Dan di Sampit
dipimpin oleh Hasim Japar dan Haji Mansur memprovokasi masyarakat, mengatakan bahwa pemerintahan nikah di Sampit tidak mampu mensejahterakan masyarakat Sampit. Pada saat itulah kondisi Sampit menjadi krisis ekonomi. Dan ketika krisis ekonomi, maka para pejuang yang berasal dari Samuda yang pada saat itu menamakan diri sebagai pemerintah darurat Republik Indonesia Samuda melakukan negosiasi terhadap pimpinan nikah di Sampit dengan dibantu oleh para pejuang di Sampit yang melakukan provokasi, dibantu dengan blokade ekonomi yang dilakukan dengan menahan kapal-kapal yang mau masuk ke Sampit, sehingga kondisi krisis ekonomi di Sampit pada saat itu membuat masyarakat resah. Dan pada saat itulah para pejuang-pejuang memanfaatkannya untuk melakukan perebutan terhadap pemerintah nikah di Sampit. Dan para hadirin, ringkas cerita, pada subuh tanggal 29 November seluruh pasukan bersatu, pasukan mulai dari Samuda, dari Tumbang Samba, dari Kuala Kuayan bersatu menyerbu Sampit pada tengah malam. Dan alhamdulillah berkat rahmat Allah, pada subuh tanggal 29 November kota Sampit berhasil direbut oleh pahlawan tanpa setetes pun menumpahkan darah. Jadi kita itulah yang menjadi keteladanan kita, bahwa para pejuang kita bukan hanya mengandalkan fisik tapi juga mengandalkan strategi dan otak. Sehingga peristiwa 29 November perebutan Sampit oleh para pejuang dari pemerintahan nikah Sampit tanpa setetes pun meneteskan darah pada saat itu. Inilah yang harus kita teladani dalam menghadapi pembangunan ini. Bukan hanya fisik yang kita andalkan, tapi kita harus menggunakan otak kita, menggunakan pikiran kita, agar kita menjadi generasi maju yang memanfaatkan hasil jerih payah dari pahlawan ini. Nah, ini mungkin hanya dari saya sekedar perkenalan, karena saya sangat berterima kasih jika di Sampit ini ada majelis-majelis taklim, ada pondok pesantren, ada sekolah-sekolah, bahkan sekolah tinggi yang meminta kami untuk memaparkan tentang sejarah pahlawan. Maka kami dengan senang hati untuk memaparkannya agar masyarakat menjadi mengerti dan kita menjadi lurus tentang sejarah, khususnya umat Islam. Ada seorang pahlawan yang sangat kita banggakan, seorang ulama pejuang yang rela berkorban, sehingga beliau memiliki satu prinsip yang dipegang teguh oleh para keluarga beliau, yaitu ikhlas, berkorban, dan berjuang tanpa pamrih, seperti yang dilakukan oleh panitia pada malam ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyul akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu
wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para habaib, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, segenap dewan pengajar di majelis-majelis ilmu, segenap organisasi agama Kota Waringin Timur, baik MUI, NU, Muhammadiyah dan DMI, wabil khusus khadimul majlis Habibanul Mahbub Al-Habib Hani Syakir bin Ahmad Al-Haddad, sahibul wasilah kedatangan kami Al-Mukarram Ustaz Ali Mansyah. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Kota Waringin Timur tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI dan polisi, ada yang mewakili Bupati Sampit, Bupati Kota Waringin Timur, Bapak Asisten 3, Bapak Muhammad Soleh SEMM, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini tepat 10 November, Hari Pahlawan Nasional. Dimana kalau ada yang bertanya kepada saya, Syauki, ya, apa peranan kamu dalam mengisi kemerdekaan Indonesia? Saya bilang tidak ada. Kenapa? Tahun 1945 saya belum lahir soalnya. Tapi saya harus sadar diri, apapun yang saya nikmati hari ini dari Indonesia, itu adalah buah dari pahlawan-pahlawan nasional kita, yang mereka bahkan tidak sempat menikmati hasilnya hari ini. Makanya dalam peringatan Hari Pahlawan malam hari ini, saya hanya ingin kita semua malam hari ini mengingat kembali apa yang diucapkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir 15 abad yang lalu. Baginda Rasul pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh, wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh, masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo, di peringatan Hari Pahlawan Nasional kita ini, kita renungkan hadis baginda Nabi malam hari ini. Bapak Ibu, abang-abangku sekalian, bukankah banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan lebih dari hampir 15 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya? Betul apa betul? Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Masjid-masjid yang ada di Kota Waringin Timur bagus-bagus apa tidak? Alhamdulillah. Musola yang ada di Sampit bagus-bagus apa tidak? Alhamdulillah. Beberapa musola bahkan pakai AC sekarang, betul? Tapi lihatlah fungsi masjid dan musola yang ada di Sampit sekarang ini.
tidak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Kalau kita mampir ke museum, tempat apa museum? Tempat penitipan barang-barang antik yang isi masjid dan musola di Sampit dan Kotim kita sekarang rata-rata 50 tahun ke atas lah, antik sudah. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya nyari kafe-kafe di pinggir jalan sambil ngedugem. Betul? Kita sering lupa bahwa baginda Nabi mengajarkan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Bahkan maaf, kalau kita mau bicara jujur, kemerdekaan Islam, kemerdekaan Indonesia tidak pernah terlepas dari umat Islam itu sendiri. Bahkan pahlawan besar kita Bung Tomo dalam pidatonya berapi-api dengan jujur berkata, kalau saja bukan karena kalimat takbir, saya tidak tahu bagaimana menggerakkan masyarakat remaja dan pemuda di Surabaya saat itu. Begitu Allahu Akbar, gemuruh membela tanah air dan semangat jihad menjadi satu. Itulah sebabnya Mbah Hasyim Asy'ari mengajarkan dalam sebuah maqalah, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Kenapa? Dibangun dari masyarakat bermasjid. Ayo, para pendiri-pendiri bangsa kita mencontoh masyarakat Indonesia mengambil dari masyarakat bermasjid. Percaya apa tidak? Ayo kita lihat masyarakat bermasjid nih. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Betul apa betul? Kenapa? Nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semua sama ketika sudah berada di dalam masjid. Betul? RT masuk masjid, buka sendal teh. Betul? RW masuk masjid, buka sendal. Bupati masuk masjid, buka sepatu. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Enak masyarakat kita di sini. Indahnya masyarakat bermasjid. Para pendiri bangsa kita, para pahlawan nasional kita berharap pula untuk warga negara Indonesia. Tidak ada warga negara kelas 1 di hadapan hukum. Semua sama ketika berhadapan dengan hukum. Betul? Lalu kenapa hukum kita sekarang berlaku seperti pisau? Tahu pisau? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita punya rakyat kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem tidak melihat. Ini yang menyakiti perasaan kita sebagai rakyat. Sebentar, monitornya kecilin sedikit bang, feedback dari monitor soalnya. Iya. Tes. Nah. Sampai mana saya barusan? Kita lihat masyarakat bermasjid. Nggak ada warga negara kelas 1 ketika berhadapan dengan hukum. Kenapa? Karena para pahlawan nasional kita mencontoh untuk membangun negara Indonesia berdasarkan masyarakat bermasjid. Makanya saya setuju dalam Islam yang namanya pemimpin itu nggak boleh punya anak. Betul? Dalam Islam pemimpin nggak boleh punya anak. Dicontohkan dari mana Syauki? Langsung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Nabi bersabda, "Lau Fatimah binti Muhammad saraqat an qata'a yadaha." Kalau saja Fatimah anak Muhammad yang mencuri,
aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ayo dah, saya ajak jalan-jalan sebentar. Kenapa dalam hadis ini baginda Nabi harus menyebutkan utuh Fatimah anak Muhammad? Padahal yang ngomong kan bapaknya sendiri tuh. Betul? Betul apa betul? Kan seharusnya sah-sah saja kalau beliau bersabda, "Lau Fatimatu binti saraqat." Kalau saja Fatimah anak saya yang mencuri, kan sah saja. Tapi kenapa justru disebut utuh Fatimah binti Muhammad? Karena ketika mengeluarkan hadis ini, baginda Nabi berdiri sebagai Rasul, bukan sebagai bapak dari Sayyidatuna Fatimah. Makanya hukum tegak. Bahkan dalam riwayat lain, Sayyidatuna Fatimah itu selalu dinasihati oleh baginda Nabi dengan kalimat perintah. Ya Fatimah, i'mali ya Fatimah, i'mali. Hei Fatimah, beramal kau. Hei Fatimah, salat kau. Hei Fatimah, baca Quran kau. Hei Fatimah, taat sama suami kau. Hei Fatimah, berbuat baik kepada muslim, kepada manusia Fatimah. Coba lihat. Kenapa? Karena walaupun aku bapakmu seorang kekasih Allah, tapi aku tidak berani menjamin kau bisa dapat lapak di surga nanti. Tuh, jelas tuh Pak, hukum tegas. Enggak mentang-mentang bapak jadi nabi, anak dapat lapak surga. Betul. Yang kedua, dalam Islam membuktikan pemimpin nggak boleh punya anak. Yang kedua, diambil dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika satu hari Sayyidina Umar lagi kebingungan mencari pejabat pengganti Mesir. Dikumpulkanlah saat itu para pejabat-pejabat kekhalifahan, termasuk salah satunya ketua KPU. Iya, KPU khalifah soalnya. Udah dengerin aja, kenapa sih? Hei, para pejabat khalifah. Iya khalifah. Saya ini lagi pusing. Pusing kenapa khalifah? Siapa yang bisa menggantikan pejabat di Mesir nanti? Oh, kata ketua KPU tampil. Tenang khalifah, saya punya sebuah nama. Siapa? Disodorkanlah nama itu di hadapan khalifah. Begitu dibaca, Abdullah bin Umar, anaknya sendiri. Begitu melihat Abdullah bin Umar namanya keluar, berubah muka khalifah Sayyidina Umar. Hei, ketua KPU. Iya khalifah. Ini kenapa ada nama Abdullah bin Umar di sini? Kami merasa Abdullah bin Umar cocok untuk memimpin di Mesir, ya khalifah. Yang lebih cocok dari Abdullah bin Umar banyak. Tapi kami merasa khalifah, kami merasa Abdullah bin Umar ini baik dan alim. Umat Islam yang baik dan alim, yang lebih dari Abdullah bin Umar banyak. Jangan coba-coba kau masukkan keluargaku di dalam struktur kenegaraan ini. Cukup satu Umar yang memimpin negara ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar akan menikmati hasilnya. Tapi kalau gagal, cukup satu Umar.